Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hobi Uplik. Kali ini kita mau sedikit berbincang-bincang santai masalah hal-hal apa saja yang harus kita persiapkan jika kita merawat sebuah uplik ya sobat. Mari kita spill satu persatu alat utama yang selalu kita gunakan jika kita mengalami masalah di unit kita. Oke. Nah, jadi di sini saya punya banyak alat ya, sobat. Akan saya spill semuanya. Nah, ini juga beberapa alat yang saya gunakan. Tapi kali ini yang akan saya bahas itu adalah beberapa alat-alat yang penting saja yang selalu kita butuhkan jika unit kita bermasalah. Yang pertama itu ini, yang pastinya obeng ya, obeng yang besar maupun yang kecil juga, yang seperti ini sobat. Ini kepalanya hilang ya, enggak tahu kemana ini, malas cari. Oke, obeng sudah. Jadi gunanya obeng itu ya, siapa yang tidak tahu gunanya obeng ya? Untuk membuka baut. Oke, lanjut. Selanjutnya yang kita butuhkan, alat-alat yang kita butuhkan adalah paku. Ini paku biasanya kita gunakan untuk membuka pen bolong, khususnya itu untuk uplik-uplik yang model kayak SAP Innova ataupun uplik-uplik lainnya mungkin juga menggunakan paku seperti ini untuk kita buka pen bolong yang bagian di depan sini nih, bagian sini. Oke, selanjutnya kunci L. Kunci L ini khusus untuk uplik yang sudah menggunakan chamber merek Elevan ya, yang aluminium itu. Karena bautnya itu sudah menggunakan baut L seperti ini. Yang perlu kita persiapkan juga itu adalah palu seperti ini. Palu. Jadi kita gunakan untuk seperti tadi contohnya itu, jika kita ingin keluarkan pen bolongnya, nah, kita gunakan palu ini. Oke. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah, mana aku taruh itu, karet. Ini karet ban motor ya, ban dalam motor. Ini karet ini kita gunakan untuk membantu kita untuk membuka tabung. Kan biasanya tabung itu kan keras dia kalau mau dibuka. Contohnya seperti ini ya, saya perlihatkan. Contohnya dia seperti ini. Kalau bagian ininya keras, kita buka seperti ini. Nah, kita baluri. Kita apa namanya ini? Kalau digulungi seperti ini ya, digulungilah. Digulungkan karet seperti ini, lalu kita putar. Di sininya kita masukkan sesuatu untuk menahan ini. Seperti ini. Nah, terus kita putar. Mudah dia terputar. Ini hal-hal seperti ini sepele, tapi kadang-kadang juga bikin pusing. Saya kalau kehabisan karet saya, pusingnya minta ampun kalau mau bongkar unit dan permasalahannya itu ada di tabung. Pusing 7 keliling. Lalu selanjutnya yang kita butuhkan itu adalah ini, salah satu hal yang penting juga ya. Ini khususnya untuk perawatan unit kita ini. Jadi saya itu, kebiasaan saya kalau setelah saya gunakan unit saya, setelah kembali ke rumah pasti saya gunakan ini. Saya olesi dengan
ini minyak pelumas di bagian larasnya, di bagian chambernya, di bagian pipanya. Ini kan besi semua ini. Di bagian stang pompanya ini saya baluri supaya dia tidak karatan, dan saya kasih juga di bagian dalamnya sini sedikit. Saya tetesi sedikit, 1 tetes gitu. Jangan banyak-banyak karena takutnya nanti masuk ke tabung lagi. Oke. Apalagi ya? Selanjutnya yang kita butuhkan itu gunting. Gunting juga. Tapi gunanya gunting ini apa ya? Saya juga bingung kenapa ada gunting di sini. Lalu selanjutnya alat-alat yang kita persiapkan itu selotip seperti ini. Bisa selotip seperti ini ataupun selotip yang untuk pipa paralon itu yang warna putih. Nah, itu boleh juga. Jadi gunanya ini saya gunakan untuk membaluri bagian pipanya ini yang masuk ke chamber. Karena unit saya ini agak longgar ya ininya. Agak longgar chambernya di sini. Jadi pipa masuk itu masih bisa goyang dia. Gampang bocor kalau seperti itu. Makanya saya gunakan ini. Itu dia. Lalu masih ada satu lagi sebenarnya, tapi nggak tahu kemana ini. Barang hilang. 2,000 years later. Karena barangnya hilang, jadi saya sebutkan namanya saja lah ya. Nah, yang perlu kita siapkan selanjutnya itu benang untuk jahit sepatu, tali jahit sepatu. Jadi gunanya benang itu untuk membersihkan bagian dalam laras kita. Biasanya kan kalau laras itu setelah sering digunakan, residu-residu kikisan-kikisan mimis itu kan ada yang tersisa di dalam di sini. Nah, itu kita bersihkan dengan cara kita masukkan benang dari belakang sini. Nantilah saya bikin tutorialnya. Cara membersihkan bagian dalam laras supaya tetap bersih. Jadi benang itu saya masukkan, lalu di ujungnya itu saya beri tisu. Tapi sedikit saja. Jangan banyak-banyak. Saya kasih sedikit tisu, lalu saya tarik dari ujung depan sini sampai tisunya keluar di bagian ujung laras ini. Jadi itu dia ya. Tadi beberapa alat-alat yang perlu kita siapkan jika kita memelihara sebuah unit uklik, baik itu uklik Saab Innova maupun Benjamin dan sebagainya. Mungkin tidak jauh beda lah alat-alat yang perlu kita siapkan, seperti yang saya sebutkan tadi. Dan jika ada yang kurang dari apa yang saya sebutkan tadi, sobat boleh komen-komen di bawah. Mana tahu ada sesuatu yang terlupa ya. Oke, cukup sampai sini dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah menyimak. Jika suka dengan video-video seperti ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Jika tidak suka, silahkan dislike. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Salam satu laras.